Kembali dengan saya ya, Agus Eko Madyo, dan ini segmen terakhir ketika saya ingin bicara bagaimana cara berpikir saintifik ya, cara berpikir ilmiah karena kita ada di universitas ya, apalagi institut teknologi ya, sainsnya mestinya kuat itu bisa diterapkan dalam mengembangkan konsep perancangan. Nah, saya mengulangi pertanyaan saya tadi ya. Critical thinking selalu dimulai dengan a good question ya, a good answer ya, not a good question. Jadi pertanyaan yang baik. Jadi biasakan Anda bertanya dan pertanyaan yang tajam ya. Jika satu desain adalah satu proses kreatif di mana kreativitas sering membutuhkan kebebasan, suasana yang cair, dan di mana aneka gagasan bisa tumbuh, lalu pendekatan saintifik yang rigorous tersebut itu ada di mana? Oke, kita lihat kasusnya dulu ya. Oke. Nah, satu kasus pertanyaan adalah ketika satu mahasiswa saya ya, dia dengan membaca berbagai referensi dan mengamati permasalahan, dia ingin desain dia ingin membuat anak-anak bisa mudah bermain. Pak, saya kepengen desain saya itu membuat anak-anak nyaman bermain. Tapi bentuk yang saya dapatkan, yang saya pilih kok bentuknya terlalu ini ya, ikonik ya, mahal, Pak. Lalu, itu a good question. Itu satu misi yang bagus, satu tujuan yang sudah tercoba terformulasikan dengan baik. Lalu solusinya apa? Oh, kamu harus pelajari ini. Enggak kayak gitu. Langsung aja pakai intuisi. Coba kamu pelajari Tayen arsiteknya. Langsung, oh iya Pak, terinspirasi. Ini arsitek dari Norwegia yang banyak melakukan pekerjaan komunitas yang ada di Asia Tenggara ya. Cassia Corps di Jambi salah satu proyeknya. Mungkin Anda bisa search di bawah nanti. Artinya, ketika menjawab pertanyaan mahasiswa, saya lebih banyak menggunakan pendekatan intuisi ya, berdasarkan experience. Just like an architect do, just like a designer think ya. Jadi tidak terstruktur seperti seorang saintis gitu. Ada lagi mahasiswa saya nanya, ya karena itu di bawah jembatan layang kasusnya, Pak, boleh nggak arsitektur itu dirancang dengan pendekatan instalasi? Ya, dengan pengalaman saya tahu ini arsitek namanya Christian Keres itu pendekatannya dari instalasi. Jadi saya sampaikan aja ke mahasiswa, coba kamu pelajari Christian Keres. Ingat ya, pelajari jangan bentuknya, kata saya, pelajari cara berpikirnya. Itu akan lebih memudahkan atau menjawab pertanyaan, loh kalau Christian Keres saja boleh instalasi, kenapa saya tidak? Pertanyaannya, bagaimana cara Christian Keres itu mengembangkan instalasi dalam berbagai pendekatan desainnya? Itu yang harus dipelajari. Jadi bukannya boleh atau tidak gitu ya. Kalau pelajari referensinya, pelajari presidennya. Oh, cara berpikirnya seperti ini, logis. Ini bukan cuma logis, ini diapresiasi. Berarti kan bisa, gitu kan. Nah, lagi bisanya seperti apa? Nah, itu yang akan kita tunggu nanti. Asiknya jadi pembimbing adalah ngasih suatu challenge ke mahasiswa, lalu mahasiswa memakan challenge itu dan hasilnya sesuatu yang sering para dosen tidak duga ya. Luar biasa, outstanding. Dan saya pun jujur ya, saya pernah membuat isu dan kriteria perancangan untuk pasar rakyat. Tujuannya memandu supaya proses perancangan pasar rakyat itu seperti tadi, berkualitas bagus sesuai dengan prosedur tertentu, ini dipenuhi semua. Satu sisi benar. Satu sisi ketika saya ikut sayembara pasar itu semua saya pakai gitu. Bayangin ya, bayangin saya menyarankan sebuah cara berpikir yang rigorous, yang scientific. Tapi ketika sayembara, cara berpikir rigorous itu nggak saya pakai ya. Saya langsung jualan gagasan gitu, ngewongke. Terinspirasi oleh presiden kita ya, tokoh pasar rakyat ya, ngewongke gitu ya. Jadi nganggo pakai pakai bahasa Jawa yang nganggo bahasa Jawa ya semua eh, kedah dipun deliver, kedah dipun eh, utaraken ngagem basa Jawa supaya supados pasaripun njawani gitu ya. Jadi konsep-konsepnya sudah sangat tidak seolah-olah tidak saintifik gitu ya. Loncat aja tuh to the point gitu ya. Ada mulyaning panggon, panggon panguripan, pelataran, niteni sangan paraning dumadi, terus unggah-ungguh. Wah, pakai intuisi puitis ya. Ya namanya jualan dan harus unik. Alhamdulillah juara tiga gitu ya. Coba kalau saya pakai Donald Red Flat gitu tuh ya. Bagus, bener gitu loh. Kualitas, tapi tidak menarik perhatian juri. Ya, karena di sini sebetulnya ya. Pada kenyataannya arsitek dan desainer tidak bekerja secara linier seorang saintis ya. Jadi cara berpikirnya tidak saintifik para desainer itu. Tapi seperti ini, justru ada ide dulu, lalu konjektur itu, wah ke depan akan seperti apa lah, baru melakukan analisis. Jadi tidak urut analisis, sintesis, apa, evaluasi seperti itu. Enggak, seniman ini maunya gini, idenya gini, berdasarkan intuisi, berdasarkan pengalaman dan itu diakui. Ya sering banyak salahnya, wong ngeloncat gitu ya, banyak berisiko, tetapi sering tepat gitu ya, sering breakthroughing, sering out of box. Dan itu yang menjadikan kemudian cara berpikir ini diadopsi ya, jadi design thinking.
Tapi sebelum itu saya cerita dulu, memang Lawson meneliti bahwa cara berpikir desainer dalam memecahkan masalah beda dengan cara berpikir saintis ketika memecahkan masalah. Kalau saintis itu metodenya runut, kalau desainer itu carinya probe, coba ralat, coba sana, coba sini. Jadi kalau Anda di studio nanti bekerjanya tidak terstruktur, berpikirnya tidak terstruktur, santai aja Mas Bro, basis ya. Because you are designer, cara berpikir itu memang kenyataannya desainer seperti itu. Sebenarnya ini ya. Loh, terus gimana ini? Ini bagus juga, ini benar juga. Tapi yang tadi sebelumnya juga benar juga gitu loh. Nah, ini yang saya coba. Kalau Anda pikirannya acak-acak, orang tidak bisa memahami desain Anda. Kecuali sering jamming ya. Kalau sering jamming, seacak-acak udah ngerti isi hati ya. Aten-atenannya tak ngerti ya bahasa Jawa, ngerti aten-atenannya. Sering jamming, chemistry gitu. Jadi tanpa harus terjelaskan dengan baik, apa yang dimaksud oleh orang-orang lain bisa Anda pahami. Tapi kalau Anda tidak jammingnya bagus, mau nggak mau, seacak-acakan, sekreativitas gagasan Anda harus disampaikan secara terstruktur. Jadi inilah sebetulnya pendekatan saintifik di dalam konsep perancangan itu adalah membuat semua gagasan Anda dalam merancang menjadi terstruktur, ya, menjadi terpetakan dengan baik. Ini yang sebenarnya jadi challenge nih ya. Saya lebih suka mendidik anak-anak untuk berpikir, not only work. Karena ini menjadi penting ketika Anda bisa mendeliver gagasan Anda yang acak-acakan itu menjadi sangat terstruktur. Mungkin Anda dalam satu kerja tim nanti ada teman Anda yang sangat kreatif tapi nggak bisa ngomong gitu ya, nggak bisa nulis. Nah, jadi dalam satu tim ada satu teman yang menyampaikan ke publik, menyampaikan ke audiens, ini loh gagasannya, strukturnya kayak gini, gini, gitu. Jadi cara berpikir terstruktur ini, saintifik ini, lebih banyak untuk menyajikan desain Anda ke orang lain yang tidak banyak berinteraksi dengan Anda. Jadi langsung logiknya yang kebaca. Orang akan membaca logika Anda. Ya. Sekali dan waktu yang singkat, tentu bukan hasilnya bagus atau enggak, itu artifisial sekali permukaan. Tetapi konten dari desain adalah logiknya. Konten dari sebuah pekerjaan adalah dari logiknya. Nah, inilah inti dari design thinking itu sendiri ya. Kalau Brian Lawson, design thinking itu menyajikannya dari gabungin antara rasional dengan intuitif, kreatif problem solving, artistik rasional artistic development gitu ya. Nah, ini kemudian secara lebih ke logiknya. Logiknya apa sih? Menggabungkan dua pemikiran yang intuitif dan rasional. Pemikir desain yang paling terkemuka saat ini, Kisdos memberikan definisi ini ya. Logika itu ya. What tambah how leads to values. Dan how to values jadi suatu solusi yang rasional dan solusi yang subjektif itu digabung jadi satu. Jadi ketika saya bicara scientific adalah tuh how-nya gitu ya. Setelah Anda tahu what, how-nya kayak gini. Tapi dalam kerja Anda akan banyak dengan values-nya, banyak dengan intuisi. If we look at the problem situation from this point, nah itu satu values yang harus didudukkan and adopt the working principles, pengalaman-pengalaman ya, associated the position and will create the value we are stating for. Jadi sebetulnya design thinking inilah yang diterapkan ketika Anda bermain dengan konsep yang acak-acakan, strukturkan kembali dengan logiknya, strukturkan kembali dengan rigorous. Gitu. Jadi ini akan menjadi time management, kapan Anda eksplorasi, kapan Anda selesai dan merefleksikan hasil eksplorasi Anda supaya menjadi sebuah sajian kerja yang menunjukkan Anda berpikir secara logis. Nah, ini yang sering lupa mahasiswa, panik segala macam, jadi lupa proses belajar, panik kejar setoran gitu. Oke, nah saya menggunakan lagi dari ini tentang pasar dari Michael Callan tentang framing ya. Kalau barangkali yang dari Kistos agak terlalu abstrak, ini lebih ke sosial ya. Jadi framing is an operation used to define individual agent with a clearly distinct and disassociate. Jadi dalam suatu konstelasi pasar itu ketika beberapa orang ya, apakah human or non-human ya, bisa objek, good, itu berbeda dengan yang lain. Ketika orang membeli sesuatu pada satu pelanggan dan tidak membeli barang yang lain ke pelanggan yang lain, maka ini adalah frame. Seorang pelanggan, seorang pembeli melakukan framing sehingga dia hanya membeli barang ini ke pembeli ini, ya, dan membeli barang yang lain ke pembeli yang lain. The other frames. Dalam bahasa saya yang lebih mudah, framing adalah membuat kerangka pikir yang digunakan untuk memilih sesuatu ya. Gitu. Kalau di dalam ini kan berbagai informasi, berbagai argumen, gitu. Jadi konsep itu disusun dari berbagai informasi, berbagai argumen, berbagai gagasan, mana yang penting dan mana yang tidak. Ya. Itu framing. Ya. Pak, kalau gitu framing sama dengan prioritas dong. Beda, beda, beda. Framing lebih kompleks dari situ. Framing adalah sebuah kerangka pikir yang memandu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Framing digunakan untuk mengendalikan kerja dan keputusan kita. Nah, prioritas itu hanya bagian dari framing.
Ya, ada lagi filtering. Ya, filtering itu bagian dari framing. Memilih mana yang perlu masuk ke dalam dan mana yang tidak. Itu filter ya. Nah, itu bagian dari framing. Framing itu sebuah kerangka. Frame. Kerangka membuat sesuatu yang acak-acakan itu menjadi tertegakkan, terstruktur. This is frame. Ya. Foto yang apa bisa terlipat-lipat, dikasih frame, kasih bingkai, itu jadi bisa kita lihat, jadi tegak. Itu adalah logika framing. Ya. Jadi ini sebetulnya ya. Jadi memilih mana yang penting, mana yang tidak. Ini yang perlu dilatih ya. Jadi kekurangan mahasiswa sering ketika dia menyatakan gagasan itu apa adanya tanpa dikerangkakan. Jadi dia datang ke dosennya, Pak, ini desain saya gini gini, nggak tahu apa yang mau disampaikan. Dia nggak membangun frame. Juga ketika presentasi gitu kan. Apalagi setelah lagi kalian pin up ya, saya akan lihat adalah framing Anda nanti. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika pin up ya. Jadi not the content gitu ya. Apalagi kalau Anda ke klien, saya pernah ketemu dengan satu mahasiswa ya, alumni ya. Ketemu klien, dia mau presentasi, saya udah nggak punya tenaga untuk melihat presentasi Anda. Satu lembar saja. Jadi dia harus membuat frame semua gagasan dia untuk dapat konsultasi only in one page, real gitu ya. Nah, berarti dia harus memilih mana yang penting, mana yang enggak gitu dalam hanya satu lembar. Karena audiens Anda hanya punya energi dan punya waktu untuk melihat hanya satu lembar. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya framing itu menyajikan argumentasi secara terstruktur terlalu konsep perancangan untuk tujuan tertentu. Jadi definisikan tujuan Anda. Jadi framing itu adalah tujuan Anda mau ngapain, lalu mana yang penting, yang mana yang tidak, yang penting disusun menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah materi presentasi. Nanti ketika pin up, saya ketemu dengan kelompok saya akan melatih Anda untuk itu. Ini kepake. Modelnya do not dare kepake untuk satu mahasiswa saya yang mengalami sempat curhat ke saya, Pak, saya depresi. Anaknya overthinking. Jadi semua masalah ingin dia selesaikan dan dia panik ketika masalah nggak selesai. Pak, struktur saya salah. Pak, tangga kebakaran saya salah. Gini, 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 gini. Waduh, saya nasihatin adalah coba kamu buat framing ya. Apa yang ingin kamu tuju di sini? Kebetulan Jaya Plaza. Apa sih keunggulan Jaya Plaza? Pak, Jaya Plaza itu keunggulannya karena dia hidup oleh komunitas. Kalau yang tidak oleh komunitas, orang udah pindah ke, saya harus nyebut merek ya, BEC gitu. Tapi ada beberapa orang yang apa maniak betul dalam alat elektronik nggak mau ke BEC, kurang kurang ngoprek lah gitu istilah. Jadi perancangannya ditonjolkan aja di komunitas gitu ya. Jadi akhirnya muncul ada tiga konsep ya, ada bangunannya tidak boleh terlalu mahal karena itu komunitasnya adalah menengah ke bawah. Jadi beda dengan BC yang sangat glamor, Jaya Plaza diredesain dengan simple. Terus yang kedua memang harus ada ruang-ruang komunitas ya. Salah satunya adalah ruang untuk game karena kalau ngegame di orang game itu kan uraan gitu ya. Kalau di BEC barangkali ini jadi sorotan masyarakat ya. Kalau di sini kan bisa lebih bebas ya, bisa pilih root. Dan yang ketiga adalah coba dari community itu lebih ekonomik ya, kreatif ekonomik. Bikin kopi segala macam itu kan orang nongkrong butuh kopi. Apakah strukturnya tidak diselesaikan? Diselesaikan. Apakah tangga kebakarannya diselesaikan? Tidak diselesaikan juga. Tapi tidak perlu stres untuk tentu perfect ya. Jadi diselesaikan saja gitu sesuai dengan kaidah. Ya namanya mahasiswa masih banyak salahnya, tetapi ada sesuatu yang ditonjolkan dan ini yang dijual. Itu. Nah, saya bisa membimbing Dinda yang anak bermasalah menjadi luar biasa gitu karena sebelumnya ada mahasiswa saya Anas yang juga luar biasa. Coba bayangin ya, ini dia sudah bisa memprediksi bahwa akan ada Masjid Al-Jabar di situ. Padahal ini tahun 2000 berapa? 15 ya. Bangunannya mau dibangun. Jadi kalau mau menari-nari jangan di masjid tapi di pasar ya, yang di seberang masjid itu. Sempat ketemu dengan Pak Emil waktu jadi wali kota ini. Jadi ketika di Gede Bage kita ingin rancang sebuah pasar, ya temanya pasar festival. Maka yang ditampilkan dalam sebuah pasar itu adalah kelihatan festif. Termasuk itu tadi nongkrong-nongkrong dengan background Masjid Al-Jabar itu. Apakah struktur tidak diperhatikan? Diperhatikan, tapi nggak ditonjolkan. Ya. Jadi dikerjakan, tapi baru disajikan ketika ditanya. Ya, gitu. Kalau nggak ditanya, ya berarti selamat. Tapi yang dijual, yang dipresentasikan, yang ditonjolkan dalam sebagai sebuah konsep yang utama adalah ini karakter festif. Dan ini ditemukan dalam proses iterasi ya. Jadi ini aja Pak yang saya tonjolkan. Ada lagi namanya anak si Gina beda lagi. Dia pasar out lebih tinggi. Kayaknya identitas Padang lebih cocok Pak. Ya sudah, buat balik ini Padangnya aja ya. Padangnya saja yang lebih cocok dan akhirnya itu yang diframe sebagai keunggulan dari desain dia. Apakah sirkulasi tidak dipikirkan? Dipikirkan. Apakah struktur tidak dipikirkan? Dipikirkan. Gitu ya. Tetapi itu tidak ditonjolkan. Nah ini, jadi ada yang checklisted-nya. Ini yang tidak perlu di frame ya. Checklistnya berupa frame juga. Jadi semua harus Anda kerjakan sesuai dengan suatu kriteria. Ini yang kita gunakan kriteria KAB ya. Kadang-kadang setiap tugas tidak semua dipenuhi hanya ini.
checklistnya ada, tapi mana yang ditonjolkan, mana yang tidak. Itu kira-kira keuntungan dari ketika kita berpikir saintifik untuk pendekatan desain adalah framing. Ketika kita tahu semua yang dikerjakan ini, masalah seperti ini, masalah mana yang kita pilih untuk kita selesaikan dan di mana kita berkontribusi. Ya, jadi kesimpulannya adalah pendekatan saintifik bisa membantu desainer untuk mengembangkan pola pikir terstruktur. Pola pikir terstruktur bisa membantu agar proses desain bisa dipahami orang lain dan terarah menuju tujuannya. Namun pada kenyataannya proses desain akan penuh kreativitas dan usaha bolak-balik, iteratif ya, sehingga sering proses desain lebih bisa pragmatis ya, coba ralat gitu ya, kerjain. Pada ini ada masalah ini respon, ada masalah ini respon gitu ya, daripada suatu yang strategik mencapai tujuan tertentu. Nah, cara berpikir framing bisa digunakan agar cara mendesain yang pragmatis bisa menjadi strategik. Ketika desainer mengembangkan suatu pola pikir, kerangka pikir ya, framework untuk memandu desain mencapai tujuan. Jadi state your tujuan ya, state your goals. Nah, kerangka pikir ini diadopsi dari cara berpikir rasional ala saintifik. Atau bisa mengadopsi, kalau tidak saintifik, Anda bisa mengadopsi cara berpikir arsitek lain. Ya, biasanya arsitek-arsitek yang sudah top, yang sudah dipercaya oleh banyak orang, dia punya cara berpikir yang konsisten. Nah, konsistensi itulah yang bisa Anda pakai. Jadi jangan hanya melihat arsitektur dari permukaan, tapi lebih dalam bagaimana si arsitek mikir ke situ. Andramati itu juga punya konsistensi. Christian Keres ya, Ryan mereka punya konsistensi. Itu yang Anda pelajari. Gitu. Itu yang kira-kira sesuatu yang kita adopsi dari sains yang untuk tetap kita bisa kreatif. Ikuti jalan yang rigorous, ikuti jalan yang konsisten, ikuti jalan yang punya konsistensi ya. Jadi jangan ngacak-ngacak kemana-mana gitu ya. Itu membuat kita sesat nanti. Demikian dari saya, maka masih ada sedikit catatan penutup yang bisa Anda simak di segmen selanjutnya. Salam.